Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah sampai hari ini tanggal 17 Sya'ban 1446 Hijriah yang bertepatan pada 16 Februari 2025 Masehi. Kita semua masih diberikan Allah kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, yang Masya Allah salat subuh ini kita laksanakan secara berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala salat sepanjang malam. Maka dari itu salat subuh berjamaah ini sangat banyak sekali keutamaannya. Bahkan 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta isinya. Maka berbahagialah dan bersyukurlah kita dapat selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah salat subuh ini. Nikmat yang tidak bisa didapatkan kalau bukan karena Allah mengizinkan kita. Hadirin rahimakumullah, tak lupa kita bersalawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Barang siapa yang banyak bersalawat kata Rasulullah, maka akan dekat denganku di hari akhir nanti. Maka kita isi hari-hari kita dengan banyak bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, bergembiralah karena paling tidak 2 pekan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan yang dimana di dalamnya banyak sekali keutamaan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya, bulan Ramadan itu dibukanya surga lebar-lebar. Maksudnya kata para ulama, sangat mudah kita melakukan amal-amal orang-orang yang masuk surga. Ditutup neraka, pintu neraka rapat-rapat. Karena apa? Di dalamnya kita sulit untuk bermaksiat karena kita takut batal puasanya. Kemudian di dalamnya juga musuh kita syaitan itu dibelenggu, kecuali apabila kita mengikuti hawa nafsu kita, maka itulah yang sebenarnya kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan di bulan Ramadan itu. Sebenarnya bukan godaan syaitan, tapi nafsu kita sebenarnya. Karena syaitan pada bulan Ramadan itu dibelenggu untuk tidak bisa menggoda manusia. Dan menurut tafsir ulama, ada syaitan-syaitan yang tidak dibelenggu sebenarnya. Nah, itulah nafsu kita. Hadirin rahimakumullah, maka kita perlu bergembira menyambut bulan Ramadan ini. Dan salah satu kegembiraan yang kita ekspresikan kepada Allah dalam menyambut bulan Ramadan adalah mempersiapkan diri dengan ilmu dalam memasuki bulan Ramadan ini. Karena Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memiliki kitab Sahih Al-Bukhari yang di dalamnya ada bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal.
Maka kita harus memiliki ilmu dulu dalam berkata dan beramal itu. Oleh karena itu pada kesempatan kultum kali ini, dalam waktu yang singkat, insyaallah izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan ini. Yang paling pertama itu pastinya kita akan melaksanakan puasa di dalamnya. Puasa itu yang paling pertama harus kita niatkan lillahi ta'ala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan ihtisab. Ihtisab ini kata para ulama mengharapkan ridha, mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kalau kita betul-betul niatkan lillahi ta'ala, makanya di dalam niat kita kalau kita lafazkan, walaupun ada perbedaan di antara kita, ada yang dilafazkan ada yang tidak Pak ya, itu pasti nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, atau bulan Ramadhani juga fardhu lillahi ta'ala. Kita harus kembalikan semuanya, niatkan lillahi ta'ala. Semuanya aktivitas ibadah harus lillahi ta'ala untuk mendapatkan keutamaan di dalam ibadah kita itu. Dan di dalam puasa ini keutamaannya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu kalau kita berlandaskan iman dan ihtisab tadi. Kemudian kita berniat itu sebelum waktu subuh. Jadi dari malam itu kita sudah mulai niat ya. Biasanya kita setelah sholat tarawih sama-sama melafazkan niat itu. Tapi kalau puasa sunnah Pak, kalau puasa sunnah, misal kita tadi malam belum berniat ya, pas mau subuh ini kita, waduh kayaknya kuatlah kita ini. Nah boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau Ramadan harus dari malam dia niatnya itu. Harus dari malam, harus sebelum subuh, dari sahur boleh. Tapi jangan sampai lewat subuh kita baru niat. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, puasa ini diwajibkan bagi orang yang baligh. Baligh ini ditandai dengan mimpi basah Pak ya kalau laki-laki. Kemudian kalau perempuan itu ada haid pada wanita. Jadi kalau mungkin kita punya anak yang sudah haid, yang sudah dewasa ya, yang sudah baligh seperti ini, maka dia wajib berpuasa. Nah sebelumnya dia wajib belajar untuk puasa. Makanya kalau kita punya anak-anak kecil, cucu dan sebagainya, sudah mulai kita ya setengah hari paling tidak kita ya ajari lah. Ya kalau dia tapi tidak dipaksakan, untuk mengajarkan saja. Kemudian berakal, kemudian dalam keadaan sehat dan tidak sedang melakukan perjalanan atau musafir. Nah, bagaimana kalau sedang sakit atau musafir? Maka dia mendapatkan keringanan tidak berpuasa, tetapi dia harus mengganti di hari lainnya untuk menunaikan qadha. Yang sama-sama sudah kita ketahui, mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini mungkin diingat-ingat lagi, masih ada 2 pekan lagi, masih ada waktu kalau misalnya kita ada hutang puasa untuk menyelesaikannya. Begitu juga dengan orang yang sudah sepuh atau tidak kuat lagi dalam berpuasa, dan mungkin dia memiliki sakit yang menahun yang tidak kunjung lagi sembuh, maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Atau ibu yang melahirkan, yang menyusui dan sebagainya, itu masih ada keringanan tidak berpuasa, tetapi harus membayar di luar bulan puasa. Tapi kalau dia tidak bisa berpuasa sama sekali, membayar fidyah. Yang mana membayar fidyah ini adalah sehari tidak berpuasa berarti membayar sehari memberikan makan kepada orang miskin ya. Ya kalau kita ambil contohnya itu mungkin kalau dia meninggalkan 10 hari misalnya, ya berarti dia memberikan 10 hari itu memberikan makan orang miskin gitu. Ya, tapi boleh juga kalau mau diuangkan juga silahkan. Ya, di sini kita nanti ada panitia zakat. Kalau fidyah itu misal dia nggak bisa 30 hari nggak bisa berpuasa karena sudah tidak kuat lagi, maka dia membayar fidyah. Kalau 1 hari itu paling tidak 25.000, kalau di 30 hari maka 30 dikali 25.000. Tapi afdolnya, lebih bagusnya kalau bayar fidyah itu kita langsung kepada orang yang miskin itu. Kita datangi, kita berikan makan setiap harinya selama kita tinggalkan puasa itu. Ini fidyah. Kemudian kita juga di dalam bulan Ramadan ini ya
ada yang namanya hal-hal yang membatalkan puasa, Pak ya. Yang membatalkan puasa ya, seperti biasa kita sudah tahu semua, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, datang haid dan nifas, ya keluar mani, melakukan hubungan suami istri keluar di siang hari bulan Ramadan ya dengan sengaja. Kemudian ada juga yang membatalkan puasa karena dia keluar dari agama Islam, murtad, kemudian melahirkan, kemudian hilang akal ya. Kemudian pingsan dan mabuk. Nah, kalau yang pingsan ini kalau dia sadarnya itu sebelum adzan maghrib, kalau dia masih kuat masih bisa dia meneruskan puasanya. Tetapi kalau tidak kuat lagi, ya dia harus membatalkan puasanya. Tapi kalau dia pingsannya sampai adzan maghrib, maka dia pada hari itu dihitung tidak berpuasa dan di luar Ramadan harus membayar tentang puasa. Kemudian tentang berhubungan suami istri di siang hari itu, maka dia mendapatkan kafarah, membayar kafarat, yang mana itu dia diwajibkan di luar Ramadan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dia batal sehari aja kembali lagi ke awal gitu. Jadi kalau ini luar biasa, maka ya bulan Ramadan ini siang-siang ini kita gunakan untuk ketaatan, membaca Quran sebagainya, sehingga tidak naik nafsu kita dan sebagainya, sehingga terkontrol dalam melaksanakan puasa. Kemudian kita juga nanti akan ada makan sahur, yang mana makan sahur ini sunnah, Pak. Jadi waktu itu pernah ada siswa saya, jadi dia tidak makan sahur, dia tidak puasa. Saya dari malam nggak makan sahur, jadi nggak puasa, karena dia anggap sahur itu adalah rukun, syarat dari puasa. Ternyata tidak, sahur itu sunnah, tetapi sangat dianjurkan sekali, karena kata Rasul, makan sahurlah kalian karena dalam bersahur itu terdapat keberkahan. Dan sahur itu disunnahkan diakhirkan paling tidak 15 menit atau 20 menit dari adzan subuh lah. Nah itu jangan boleh saja kalau misalnya kita bisa jam 3 jam 2 mau sahur silahkan, tapi itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkannya itu mendekati adzan subuh, paling tidak tadi 20 atau 15 menit sebelum adzan subuh. Kemudian untuk berbuka puasa malah justru kita harus menyegerakannya. Ketika azan langsunglah kita menyegerakannya untuk berbuka ya, dengan yang manis, makan kurma, kemudian 3 teguk air dan seterusnya. Yang makanan yang ringan, tidak yang berat dulu. Ya, bisa kita awali dengan bismillah ya. Kemudian kalau kita punya doa yang Allahumma lakasumtu itu silahkan. Tapi jangan lupa setelah kita makan itu ada doa yang sangat dianjurkan, bahkan ini hadisnya lebih kuat dari yang Allahumma lakasumtu, Pak. Sebenarnya ya, ini bisa zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Nah, ini artinya dahaga telah hilang dan urat-urat leher telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Nah, maka ini jangan sampai kita terlewat, karena ini yang sangat dianjurkan ketika kita berbuka puasa, dan banyak-banyak kita berdoa di saat berbuka puasa itu sebenarnya, karena di dalam berbuka puasa itu adalah waktu-waktunya untuk berdoa, karena waktu yang sangat mustajab dalam berdoa. Kenapa? Karena puasa itu sebenarnya adalah betul-betul yang memberikan langsung Allah pahalanya itu. Langsung Allah. Kenapa? Karena dia menjaga puasa itu yang tahu hanya dia dengan Allah. Jadi pas berbuka itu kita panjatkan semua permohonan kita, karena itulah yang sangat mustajab waktunya. Kemudian dianjurkan kita memberi makan orang yang berbuka puasa ya, yang luar biasa pahalanya itu seperti orang yang berpuasa tanpa mengeluarkan pahala yang berpuasa itu sedikit pun juga. Kemudian kita lebih banyak bersedekah dan beribadah di bulan Ramadan ya. Kemudian kita juga nanti ada malam Lailatul Qadar ya, kalau misalnya bisa ada waktu kita beriktikaf di masjid terdekat kita. Nah, kita lakukan itu. Masjid-masjid yang lain mungkin sudah ada ya fasilitasnya, ada makan sahur yang disediakan dan sebagainya. Mungkin di sini mungkin mandiri aja, Pak, silahkan. Yang penting iktikafnya itu untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Kemudian salat tarawih ini dianjurkan kita sampai selesai salat tarawih ini dan bersama imam. Kenapa? Karena keutamaan tarawih itu, qiyam Ramadan itu adalah apabila kata Rasul, siapa saja yang melakukan qiyam Ramadan
yaitu sholat tarawih atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan syaratnya itu apa? Dia harus mengikuti imam sampai selesai. Misalnya imamnya, kalau misalnya kita kebetulan sholat dengan 23 rakaat imamnya, sampai ikuti sampai selesai. Kalau misalnya kita mungkin punya dalil yang 11 misalnya, tapi imamnya 23, jangan kita ambil 8 terus kita witir di rumah, jangan. Kenapa? Karena keutamaannya itu adalah sesungguhnya siapa saja ya yang sholat fardu yaitu isya dan subuh bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalaman suntuk. Jadi ini yang harus kita lakukan, harus sampai imam yang sampai selesai. Jangan kita nggak selesai langsung kita tambah di rumah, jangan. Selesaikan bersama imam itu untuk mendapatkan pahala semalaman suntuk itu. Kemudian ilmu tentang zakat fitrah juga ya. Zakat fitrah ini juga nanti kita akan ada panitianya. Imam Asy-Syafi'i dalam zakat fitrah ini dia berasnya itu 2,1 sampai 3 kilo. Tapi yang lebih ininya 3 kilonya, lebih kuatnya. Tapi kalau kita mau uangkan ternyata itu mazhabnya Hanafi, Pak, yang memperbolehkan pakai uang itu. Mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Hanafi itu ukuran berasnya itu adalah 5 kg beras per orang. Kalau Imam Syafi'i 3 kg beras atau makanan pokok yang ada di lingkungan itu. Yang dalam hal ini beras, Pak. Jadi kalau kita mau pakai uang, perkaliannya dia tidak menggunakan perkaliannya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau misalnya dia yang biasa kita makan itu 15.000 berasnya per kilo, maka kalau kita memakai uang 15.000 dikali 5 kilo, Pak. Bukan dikali 3 kilo dia, dikali 5 kilo. Karena yang memperbolehkan menggunakan uang itu adalah mazhab Imam Hanafi. Dan Imam Hanafi itu berpendapat bahwa dia zakat fitrah itu sebanyak 5 kg. Kalau kita mau pakai Imam Syafi'i berarti kita pakai beras. Zakatnya itu pakai beras sebanyak 3 kg. Nah, inilah hal-hal yang mungkin bisa kita laksanakan. Dan zakat fitrah ini juga nanti akan dibagikan kepada fakir miskin. Adapun 8 asnaf itu, Pak, yang 8 asnaf yang di luar fakir miskin itu ada amil, ada mu'alaf, ada gharim, ada sabilillah, ya, musafir dan sebagainya, hamba sahaya dan seterusnya itu diambilkan dari zakat mal, Pak. Ya, zakat fitrah itu khusus hanya untuk fakir miskin saja. Kalau untuk 8 asnaf semua dari fakir miskin sampai yang terakhir itu 8 asnaf semuanya yang guru ngaji segala macam itu dari zakat mal sebenarnya, Pak. Zakat mal. Kalau zakat fitrah hanya untuk fakir miskin, ya. Ya, kemudian ya itu tadi untuk membayar zakat ya usahakan di akhir-akhir bulan Ramadan, ya, tidak di awal atau pertengahan tapi di akhir, paling 3 ya seminggu atau 3 hari atau 2 hari sebelum takbiran itu. Hadirin rahimakumullah, inilah hal-hal yang mungkin bisa kita pahami tentang ilmu di dalam bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan masuk di dalamnya. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan cara dengan keadaan yang sehat, dalam keadaan yang siap untuk dapat beramal di dalamnya, dan di dalamnya juga kita bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah diampuni segala dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita, dan dijadikan kita hamba-hamba Allah yang suci setelah Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Amin, Allahumma amin. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Dan dengan doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.